Ibu budayawan yang saya hormati, berikut akan saya perkenalkan Bapak sekalian siapa yang hadir penyampaian aspirasi di Kebun Raya. Jadi kami sampaikan bahwa di Radar Bogor ini ada. Terima kasih Mas Gatut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Ketua DPRD Pak Ahmad. Ya, ini mohon maaf ini agak berdesak-desakan. Tadinya mau di atas, tapi ruangannya kecil. Dulu itu di bawah yang sekarang jadi toko itu. Nah, minta maaf itu saya adalah rumah bagi semua orang. Siapa saja boleh datang ke sini, siapa saja boleh berkumpul di sini tanpa kita melihat jabatannya apa, tanpa kita melihat levelnya apa, tanpa kita melihat agamanya apa, tanpa kita melihat komunitasnya apa, tanpa kita melihat sukunya apa. Semuanya equal, sama. Jadi kita memberikan. Ya, karena itu kita semua, saya sebetulnya tidak punya interest apapun ya. Kebun Raya ini tiba-tiba menjadi satu isu yang luar biasa, seolah-olah menjadi satu isu. Kebun Raya itu harusnya seperti apa, dan dulunya seperti apa, sekarang seperti apa, dan nanti yang akan datang harusnya seperti apa. Kita itu ada kritik, ada cukup. Dan terima kasih Mas Gatut sudah membuat acara ini. Terima kasih Pak Duta. Tapi aspirasinya budayawan benar-benar santun, kita menampilkan budaya orang Bogor, kita menampilkan beberapa oleh kawan-kawan. Nah, inilah teks yang disampaikan kawan-kawan terakhir ketika cagar budaya, edukasi, sejarah, religi, dan rekreasi rakyat. 3 yang disampaikan. Sekarang kami mohon sedikit juga yang menyampaikan, tetapi via atau mungkin yang kesini di mata saja luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Allah kita semua berkah dan bulan yang sangat luar biasa. Hadirin, terima kasih datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta insya Allah sebagai umat, maka saya akan menyampaikan dalam bentuk yang sekarang sedang populer, yaitu kolaborasi pentahelix. Kolaborasinya gampang ya, kolaborasi itu sangat biasa saja, intinya kerjasama yang terbaik gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa dengan pentanya atau dengan helix. Helix yang saya pelajari adalah sesuatu kebaikan bersama, sesuatu yang full. 5 helix. Pertama adalah pemerintah yang diwakili oleh Ibu Sekda. Yang kedua adalah perguruan tinggi yang mungkin barangkali Pak Zairin dan Pak 5 helix kekuatan kita. Maka saya membuat satu sedikit catatan, mungkin bisa disampaikan ke Ibu dan Bapak sekalian, yang saya sebut sebagai prinsip bagi keberlanjutan Kebun Raya Bogor. Kita lihat kan keberlanjutannya ya Pak. Bagaimana supaya Kebun Raya Bogor ini berkelanjutan bagi umat manusia. Maka ada 5 pesan. Pertama adalah bahwa KRB merupakan pusat satu sistem kehidupan. Keberlanjutan sosial budaya dan keberlanjutan bukan hanya bagi masyarakat Bogor, tetapi juga bagi bangsa ini, termasuk juga bangsa-bangsa di dunia. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sampurasun. Amin.
Yang saya hormati para senior, para sepuh sini, Prof. Hadi Al-Qadra, ini dosen saya. Hari ini yang kita diskusikan, kita perlu memandangnya dalam perspektif apakah perspektif kita sama atau berbeda. Jadi ini penting dalam diskusi hari ini. Kalau perspektif kita berbeda tentang kebun raya, maka sulit untuk mencari solusi dari hasil obsesi hari ini. Tapi kalau perspektif kita sama terhadap kebun raya, insya Allah akan ada titik temu yang bisa menjadikan kebun raya Kota Bogor ini tetap eksis dan kemudian dicintai oleh generasi mendatang. Banyak masukan, banyak catatan, banyak keluhan, banyak aspirasi dari masyarakat. Dan menindaklanjuti itu, Senin beberapa pekan lalu, kami langsung mendatangi kebun raya untuk menyampaikan itu semua. Isu yang kami sampaikan kalau nggak salah waktu itu Mas Heri, satu terkait masalah info betonisasi, yang kedua info terkait dengan anti konservasi, yang ketiga adalah terkait dengan komersialisasi. Karena yang kami itu sudah kita sampaikan ke pihak kebun raya pada waktu itu. Kita harus meyakini dan juga mengakui bersama bahwa kebun raya ini sesuatu yang luar biasa. Saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh Prof. Hadi bahwa betul semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang mengkreasikan di alam kebun raya itu awalnya adalah dari karya manusia. Kalau kita sepakat kebun raya Bogor sebagai wilayah konservasi alam dan wilayah konservasi budaya, maka penanganan kebun raya ke depan agar tetap lestari dua aspek ini, sekaligus juga menjadikannya bisa diedukasi kepada warga dan generasi mendatang, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh kebun raya haruslah mengarah ke sana. Nah, saya kira sangat apresiatif kepada Bang Hazari. Kami diskusi dengan elemen masyarakat karena DPRD harus menyuarakan suara masyarakat, sama dengan kami diskusi dengan Pak Wali Kota. Maka kami mengharapkan bahwa BRIN yang dalam hal ini memiliki otoritas terhadap pengelolaan kebun raya agar ditunda dulu yang namanya program GLOW, sambil kemudian kita diskusi dengan semua pihak kira-kira kebun raya terbaik ini bagaimana. Dari kacamata pemerintah daerah, tentu saja yang namanya kebun raya ini merupakan satu potensi yang tidak bisa ditawar lagi, konservasinya harus berjalan terus sepanjang masa. Usianya sudah 2 abad lebih, ya, dan kita mengharapkan ini terus berjalan, terus juga tidak ada persoalan. Karena kalau orang kita bicara tentang Kota Bogor, pasti akan bicara juga tentang kebun raya. Pasti iklim mikronya ya Prof ya, iklimnya pasti menjadi panas. Kita masih merasakan kesejukan ya, karena memang kita masih memiliki kebun raya. Tidak banyak kota-kota yang masih punya lahan ruang terbuka hijaunya demikian luas seperti kebun raya. Sampaikan mungkin saking banyak yang mencintai kebun raya, sehingga apapun perubahan yang ada di kebun raya, kita ingin semuanya memberikan masukan karena ingin yang terbaik untuk kebun raya yang kita cintai ini. Jadi tadi fungsinya kan banyak ya Pak Helmi ya. Konservasi, kalau misalnya semua masyarakat masuk, tiket murah, kemudian sampah ada di mana-mana, tanaman dicabuti, diinjak-injak, dan sebagainya, akhirnya menjadi rusak. Ya, jadi banyak kacamata pandang yang memberikan masukan terhadap satu kebijakan yang kita ambil, tapi tujuannya sama adalah untuk konservasi. Pasti untuk melakukan pemeliharaan kebun raya juga membutuhkan pendanaan yang besar. Mungkin cukup APBN saja gitu. Tapi saya nanti tidak tahu kenapa BRIN kemudian berkolaborasi ke katalis dengan yang lainnya gitu ya. Apakah misalnya ada fungsi-fungsinya terjaga gitu ya gitu. Karena kami dari kota tentu saya tidak bisa intervensi terlalu jauh, pendidikannya tidak bisa berjalan, sehingga pada akhirnya kita diuntungkan dengan keberadaan kebun raya yang ada di Kota Bogor gitu ya. Nah, nanti mengenai setahun 2 tahun kami biarkan, tetapi makin kesini kalau kita tetap biarkan, apa yang terjadi? Jadi masalah budaya adat Pakuan sudah diinjak-injak. Kami dibesarkan di apa? Hidup ibu gede kepoe. Tidak paham dengan masalah. Yang kami paham, peninggalan dari kami sudah hidup. Jangan sampai terlanjutkan. Itu saja. Mungkin dalam hal ini kami akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hari malam, bismillahirrahmanirrahim.
nomor 07 Angka DJB 10 2021 tertanggal 10 Oktober 2021 perihal pernyataan sikap aliansi. Kepada yang terhormat Raden Bogor di tempat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun menyikapi undangan yang disampaikan oleh Raden Bogor dengan nomor surat panitia 1/2021 tertanggal 8 Oktober 2021 yang akan memfasilitasi pertemuan dengan PT Mitra Natura Raya dalam kaitannya dengan persoalan pengelolaan kebun raya Bogor oleh pihak swasta. Maka dengan ini kami Aliansi Budaya Jawa Barat berdasarkan hasil pertemuan dan musyawarah pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 pukul 19.00 sampai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat bertempat di pelataran Paku Jajah Sifat Tahunan Jalan London nomor 2 Bandang Siang Bogor Timur. Dengan ini kami sampaikan hasil keputusan rapat tersebut sebagai berikut. Ucapan terima kasih atas niat baik dari Raden Bogor memfasilitasi pertemuan hari ini Senin 11 Oktober 2021. Kedua, namun demikian kami tidak dapat mengikuti pertemuan selanjutnya yang difasilitasi pihak ketiga, yaitu Raden Bogor. Ketiga, kami tetap tuntutan semula yakni menolak pengelolaan kebun raya Bogor oleh pihak swasta, dalam hal ini PT Mitra Natura Raya, dan menuntut dikembalikan pengelolaan kebun raya kepada negara. 4. Kami akan tetap melakukan advokasi dan melakukan aksi-aksi kebudayaan secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga perjanjian dan penunjukan PT Mitra Natura Raya dibatalkan oleh pemerintah. Demikian surat ini kami sampaikan agar menjadi bahan perhatian dan pertimbangan semua stakeholder dalam kaitannya dengan kebun raya Bogor. Terima kasih. Semuanya. Ada yang punya barang tinggalan nih? Ada yang punya barang tinggalan? Dikelola oleh negara. Jadi kami yang mengelola. Dan pertama misalkan terkait dengan tiket. Tiket itu ditentukan melalui peraturan pemerintah. Ya, jadi ada PP tarif yang itu pembahasannya lintas Kementerian Pertanian. Jadi kita membahasnya 1 tahun waktu itu. Dan itu bukan hanya PP tarif itu bukan hanya kebun raya saja, tapi juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh LIPI pada saat itu dan sekarang menjadi BRIN seperti itu. Itu yang pertama. Ya, jadi dari sisi tarif nggak bisa misalnya terus dengan bergerak sendiri ya. Jadi semuanya diatur melalui regulasi yang ada. 5 fungsi ya, yang diatur dalam Perpres juga tentang kebun raya. Jadi yang pertama adalah penelitian, konservasi, ya, kemudian edukasi, wisata, dan jasa. Nah, kerjasama yang dilakukan itu sifatnya adalah operator. Jadi mitra itu tidak menyewa kebun, tidak mengambil alih kebun sama sekali. Ini berbeda dengan misalnya pemerintah juga ada yang menyewakan lahan ya untuk ATM, untuk apa, untuk kepentingan bisnis atau dan yang selain sebagainya. Itu kalau penyewa maka secara temporer kepemilikannya dikuasai ya untuk jangka waktu tertentu oleh perusahaan atau pihak yang menyewa. Adapun di kebun raya, mitra itu tidak punya hak sama sekali untuk menguasai lahan. Ya, jadi pekerjaan mereka itu diatur di dalam item-item kerjasama. Misalnya mitra secara strict mengatur itu nggak boleh ada mobil keliling karena itu kan dia polusi ya, kalau keliling nyala terus gitu ya. Kita tidak ingin itu dan kita minta mitra menyediakan alternatifnya berupa kendaraan listrik seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pembatasan yang lainnya ya itu adalah kita melarang menjual minuman beralkohol di
dalam kebun. Ini yang sebelumnya juga tidak dilakukan. Jika dia kelola sendiri malah ada pihak yang buka F&B, misalnya dia secara diam-diam kepada turis misalnya ya, pengunjung jual bir, itu saya melihat sendiri kan tahun lalu. Tapi karena kita hanya mengambil alih pada saat itu, perjanjian yang sebelumnya dikerjasamakan dengan koperasi, ya kita tidak menghormati perjanjian itu. Tapi tempat konservasi, jadi misalnya selama ini itu yang masih belum banyak tergarap itu adalah bagaimana tanaman-tanaman yang terancam punah atau eksotis itu risetnya belum sampai ke sana ya, menghasilkan berbagai macam varietas misalnya. Padahal di luar negeri ya itu banyak sekali gitu ya, riset-riset yang menghasilkan sekian banyak varietas yang itu bisa punya dampak ekonomi. Nah, kita ingin ke depan justru pusat riset itu fokusnya kepada dua hal itu saja, ya, riset dan konservasi, karena memang tujuannya itu ya dibentuknya pusat riset atau pusat penelitian konservasi tumbuhan ya. Oleh karena itu menurut kami memang ya nanti ya ini bentuk pengelolaan oleh negara dengan tadi membagi tugas ya. Jadi kita sebenarnya mitra itu ya mitra operator ya. Jadi kalau ada salah sedikit saya tegur ya. Ini sebenarnya salah persepsi aja. Memang ada, ya sebelumnya saya mohon maaf dulu deh. Mohon maaf kalau misalnya apa yang kami kerjakan menimbulkan polemik. Tapi ingin saya garis bawahi sebenarnya teman-teman semua yang masih ada di sini, kita waktu ikut tender pengelolaan atau jadi mitra Kebun Raya itu sudah dengan full awareness bahwa Kebun Raya Bogor itu bukan sembarangan tempat. Kita sudah sadar itu, sudah tahu. Bahkan saya sering sekali bersama ibu saya, bersama keluarga saya itu ke Bogor, karena kami juga pecinta tanaman, juga kami juga pecinta budaya. Memang kalau kan tadi Pak yang sendiri yang katakan, kalau saya nggak berani numpuk gitu. Kalau dulu kalau yang suka datang ke Kebun Raya, yang lihat sendirilah kondisinya seperti apa. Makanya kalau saya kan agak bingung ketika ada surat yang petisi, terus di Facebook waktu itu ada tulisan-tulisan yang mengeneralisir aktivitas kami di dalam seolah-olah negatif. Padahal kinerja kami di dalam juga cukup banyak. Kami mencari CSR untuk perbaikan beberapa fasilitas umum, mencari CSR untuk perbaikan taman obat dan taman-taman lainnya. Tapi kan terus kena pandemi. Nah, pandemi pun masih tetap pengelolaan taman harus tetap jalan. Jadi ya kita masih tetap membersihkan taman. Kalau enggak nanti kelihatan seperti hutan yang juga. Kami selalu bekerja dengan azas-azas 5 tadi sebenarnya, menjaga konservasi, tidak pernah melarang apapun untuk penelitian yang terjadi di dalam, selalu berusaha menjaga unsur-unsur budaya yang ada di dalam, juga pakemnya mengenai edukasi juga kami selalu kembangkan. Karena kemarin pandemi kita membuat virtual tour Kebun Raya Edukasi yang berhasil kami sosialisasikan ke hampir setahun 9.000 siswa ya, karena kan anak-anak nggak boleh datang. Itu adalah bentuk modernisasi pola komunikasi edukasi mengenai tanaman botani. Lalu karena tantangan kami itu sebenarnya dua, kami memanage edukasi, pengembangan edukasi dan pengembangan wisata. Dari hasil survei kami itu melihat bahwa banyak anak-anak muda yang datang ke Kebun Raya itu ya hanya untuk foto-foto, jadi dia tidak belajar apa-apa tentang tanaman. Sehingga waktu itu kamu berpikir, tapi memang ini sudah ada dari perencanaan awal kita, night garden itu, night show at garden. Tapi kami tahu banyak batasan-batasan yang di Kebun Raya yang tidak memungkinkan kami untuk menebalkan ini seperti yang di luar-luar gitu. Jadi kami sudah aware dengan batasan itu. Mulai dari lampu yang kita pakai itu semuanya
environmental friendly, juga dari narasi dan narator. Narasinya sendiri sebenarnya GLOW itu mengenai edukasi konservasi dan sejarah kebun raya dan ada budayanya. Jadi kami kaget sebenarnya waktu tiba-tiba ada perkataan, wah GLOW itu dugem, di GLOW nanti ada kemaksiatan gitu. Saya juga agak kaget sih, ini kok bisa sampai begitu ceritanya. Lalu di GLOW itu nanti polinator akan terganggu dan hewan-hewan nokturnalnya akan sangat terganggu. Jadi faktanya gitu, di lapangan GLOW itu hanya menggunakan sangat sedikit taman-taman yang ada di dalam kebun raya. Taman yang kita pakai itu taman tematik, taman pandan, sedikit sekali taman pandan, taman Meksiko, lalu taman aquatik, lalu sedikit di Astrid. Jadi polinatornya juga, karena itu bukan spesies dari habitat asli, saya nggak yakin serangganya itu ada sama di sini yang bisa melakukan polinasi. Biasanya tanaman koleksi yang ada di kebun raya dilakukan polinasinya oleh manusia, dibantu karena pasti ada agenda perbanyakan, entah karena dia langka atau karena mau ada reintroduksi kembali ke alam. Pasti biasanya kita juga menghormati situs-situs yang ada di dalam, sehingga kami juga tidak menjauhi daerah-daerah yang seperti itu. Ya, di Taman Meksiko ada 2 makam, kami aware, makanya kita juga tidak melewati daerah itu. Jadi dalam perencanaan GLOW ini pun kita sudah melakukan studi dulu, dan memang pada saat produksinya pun perencanaannya itu selalu didampingi oleh teman-teman dari BRIN. Peletakan lampu bolehnya di mana, ininya bolehnya di mana, dan lain-lain. Yang gampangnya tuh kayak ngeliat bioskop itu ada jam-jamnya dan jumlah orangnya juga terbatas. Kira-kira seperti itu jatuhnya. Di dalam juga ada guide-nya, nggak semata-mata mereka bisa seenaknya kemana-mana, hanya bisa mengikuti jalur yang sudah disediakan. Sekali lagi karena faktor keamanan itu kita nggak bisa sembarangan. Jadi sebenarnya semua lingkup yang kewaspadaan yang sudah diberikan tanggung jawab oleh BRIN dalam penyelenggaraan ini, perhelatan ini di sisi manapun, mulai dari perawatan tanaman koleksi, pemeliharaan sampah, sampai pengaturan menu, F&B dan lain-lain itu sudah sesuai sama dengan apa yang sudah diberikan tanggung jawab ke kami. Dan ya sebenarnya juga teman-teman nggak boleh lupa, kita baru saja tutup lama kan karena pandemi ya. Jadi mungkin pola komunikasi yang baik juga belum bisa